wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik sekalian, selamat datang di perkuliahan online mata kuliah Statistika Pendidikan. Ini adalah pertama kali kita bertemu, atau ini adalah pertemuan pertama kita. Dalam pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan. Itu yang pertama adalah aplikasi apa yang digunakan dalam perkuliahan kita ini. Kemudian yang kedua adalah materi-materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester ini atau selama 16 pertemuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme penilaian yang dilakukan selama perkuliahan online. Jadi adik-adik sekalian, saya bahas dulu yang pertama adalah aplikasi yang digunakan di dalam perkuliahan online ini. Nanti itu ada beberapa aplikasi yang digunakan. Yang pertama kita menggunakan aplikasi Edlink. Edlink ini digunakan untuk e-learning atau pembelajaran online kita. Jadi selama dalam proses pembelajaran nanti itu kita akan selalu mengakses Edlink. Edlink ini berasal dari Cevima. Kemudian di dalam Edlink ini nantinya itu akan saya mengupload materi baik dalam bentuk modul ataupun dalam bentuk video pembelajaran, termasuk tugas-tugas di dalamnya. Jadi adik-adik bisa mengupload tugasnya melalui Edlink atau mendownload materi-materi yang ada di dalam Edlink tersebut. Aplikasi Edlink ini bisa Anda install di HP Anda yang berbasis Android melalui Play Store. Kalau Anda ingin menggunakan laptop, Anda juga bisa mengakses alamat URL-nya, yaitu edlink.id. Nah, itu yang untuk khusus aplikasi e-learning atau pembelajaran online-nya. Untuk virtual meeting nanti bisa kita gunakan, itu pun mungkin tidak setiap pertemuan kita gunakan, hanya sekali-sekali, tinggal kita melihat kondisinya saja ya. Aplikasi virtual meeting kalau pun kita lakukan itu nanti kita menggunakan Google Meet. Saya yakin bahwa Google Meet ini sudah terinstall semua di HP-nya. Google Meet ini sangat mudah digunakan. Kemudian dia mendukung ya, banyak mendukung versi Android. Jadi untuk aplikasi virtual meeting-nya kita menggunakan Google Meet. Kemudian untuk mengecek nilai UTS atau UAS atau nilai pada semester berjalan nantinya, itu adik-adik bisa menggunakan Sisco Campus. Ya, kita menggunakan Sisco Campus, yaitu aplikasi Siakat Cloud dari Cevima. Untuk aplikasi Siakat Cloud ini kita tidak menggunakan versi Android-nya karena belum terupdate. Jadi cukup adik-adik mengakses alamat URL-nya saja, yaitu sisco.yaimpade.ac.id. Nah, itu aplikasi kita gunakan nantinya selama perkuliahan ya. Artinya dalam artian adalah perkuliahan online. Oke, kemudian saya lanjut ke materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini atau selama 16 pertemuan ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam 16 pertemuan ini. Materi yang pertama adalah pengujian hipotesis. Jadi nanti di dalam pengujian hipotesis ini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Bagaimana uji hipotesisnya kalau kita menggunakan uji satu pihak dan dua pihak. Kemudian materi selanjutnya adalah uji instrumen penelitian. Di dalam uji instrumen penelitian ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menguji suatu instrumen kalau kita sudah membuatnya. Kemudian materi selanjutnya adalah uji persyaratan analisis data. Jadi ini juga sangat penting dilakukan dalam penelitian kita, nantinya kalau dia pendekatannya kuantitatif. Di dalam uji persyaratan analisis data ini ada istilah uji normalitas data, ada uji homogenitas varian, dan ada uji linearitas. Sebenarnya masih banyak uji persyaratan analisis yang lain, tapi cukup yang tiga ini kita pelajari dulu. Nanti masuk pada materi-materi tertentu baru kita tambahkan uji persyaratannya. Selanjutnya uji perbedaan dua parameter rata-rata.
Di dalam uji perbedaan dua parameter rata-rata ini kita akan membahas tentang uji dua sampel tak bebas atau berkorelasi, kemudian uji dua sampel bebas atau independen. Materi selanjutnya analisis regresi. Jadi ini banyak juga dipakai dalam penelitian. Di dalam analisis regresi ini kita hanya belajar dua hal saja, yaitu regresi linear untuk satu variabel bebas dan regresi linear untuk dua variabel bebas. Kemudian ANAVA atau biasa disebut dengan analisis varians, itu kita belajar ANAVA satu arah dan ANAVA dua arah. Dan yang terakhir adalah ANACOVA. ANACOVA ini pengembangan dari ANAVA tapi ada covariatnya. Kita akan belajar dua hal di situ, yaitu ANACOVA satu arah dan ANACOVA dua arah. Nah, itu beberapa materi yang akan kita bahas selama 1 semester atau 16 pertemuan. Jadi kita hanya membahas materi itu 14 pertemuan. Untuk 2 pertemuan itu nanti ada UTS dan UAS. Oke, selanjutnya mekanisme penilaian. Jadi dalam mekanisme penilaian ini saya tetap mengikuti peraturan akademik yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi kehadiran ini nilainya 10%. Meskipun nilainya 10%, tapi kehadiran Anda dalam perkuliahan online ini minimal 75% baru bisa diberikan nilai. Jadi kalau sudah di bawah 75% itu belum bisa. Makanya adik-adik sekalian, dalam perkuliahan online nanti ketika kita menggunakan Edlink itu Anda usahakanlah hadir tepat waktu, ya, hadir tepat waktu. Kemudian jadwal perkuliahan ini kita mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, ya, jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas. Jadi pada saat itu Anda sudah harus standby di Edlink masing-masing untuk masuk ke mata kuliah tersebut. Jadi nanti untuk kehadirannya saya akan mengabsen Anda dengan berdasarkan pada materi yang Anda akses. Jadi ketika Anda mengakses materi kelihatan apakah mahasiswa ini mengakses materinya, melihatnya atau mendownloadnya, itu kelihatan nanti di situ. Dari situ nanti saya ambil dasar bahwa ini hadir pada pertemuan mata kuliah tersebut. Jadi kalau bisa diceklah kembali sebelum waktu masuk perkuliahan Anda sudah standby untuk masuk ke perkuliahan itu. Dari situlah saya ambil kehadirannya, termasuk keaktifan Anda berdiskusi di dalam aplikasi Edlink itu nanti kelihatan bahwa ini memang hadir pada saat perkuliahan. Jadi kita akan menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi Anda tetap standby di dalam situ sambil berdiskusi sampai selesai waktunya. Nanti pada saat terakhir baru saya cek. Saya akan mengecek siapa yang aktif atau mengakses materi yang ada di dalam tersebut dan berapa lama mereka melakukan diskusi. Jadi tetap akan ada penutupan meskipun dalam bentuk asinkronos istilahnya, ya, jadi asinkronos, tapi dalam bentuk sinkronos. Anda melihatnya saya setelah itu pada akhir waktu perkuliahan sudah berakhir, ya, waktu perkuliahan sudah berakhir itu baru saya cek kembali, baru saya lihat saya absen adik-adik. Kemudian untuk tugas ini nilainya 20%, jadi nilainya 20% dari nilai 100. Untuk tugas-tugas nanti akan saya upload di Edlink juga. Jadi saya akan memberikan tugas dan ada batas waktu pengumpulan tugas. Jadi sebaiknya diperhatikan batas waktunya supaya kalau lewat kalau sudah hampir habis batas waktunya Anda mengumpulkan tugasnya. Jangan sampai nanti setelah batas waktu berakhir Anda baru mengumpulkan, itu sudah tidak bisa lagi. Itu pasti akan terkunci sistemnya. Jadi itu untuk tugas nilainya 20%. Untuk tugas-tugas nantinya itu kemungkinan saya memberikan tugas Anda mempresentasikan suatu data, kemudian Anda menganalisisnya, tapi Anda merekamnya dalam bentuk video, kemudian diupload ke Edlink, ya. Videonya ini Anda bisa simpan di channel YouTube
Anda masing-masing, kemudian diupload, baru diupload ke channel YouTube, baru Anda kirim linknya ke adlink ya. Jadi saya tinggal membuka bagaimana itu nanti insya Allah. Untuk UTS ya, UTS ini nilainya 30%. Nanti kita lihat apakah UTS-nya dalam bentuk ujian online atau diberikan juga dalam bentuk tugas, tergantung bagaimana kondisinya nanti kita lihat pada saat perkuliahan berjalan. Jelas UTS-nya itu 30%. Ini biasa dilakukan pada pertemuan ke-8. Jadi pada saat pertemuan ke-8 itu Anda siap-siap untuk mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya yang terakhir untuk mekanisme penilaian adalah UAS. UAS ini nilainya 40% dari nilai 100 ya. Jadi diambil 40%. Terus sama dengan UTS, nanti tidak melihat kondisinya apakah kita melakukan ujian secara online, saya berikan soal kemudian ujian pada saat itu, atau saya hanya memberi dalam bentuk tugas, saya berikan data yang berbeda dengan yang lain, kemudian Anda mengerjakan, kemudian direkam, kemudian dikirim dalam bentuk video. Itu salah satu alternatif. Tapi nanti kita lihat juga untuk UAS UAS ini ya, ujian akhir semester. Ini biasanya dilakukan pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Nanti setelah ini ada setelah kita melakukan ujian semester itu nilai diinput ke dalam Sispo Kampus atau Siaga. Ya, adik-adik silakan nanti membuka Sispo Kampus atau Siaga di HP atau di laptopnya sambil mengecek nilainya apakah sudah masuk atau tidak. Saya kira demikian kuliah pertemuan pertama kita ini dengan materi kontrak kuliah. Dan apabila ada hal-hal yang belum dipahami tentang kontrak kuliah atau apa yang saya jelaskan ini, nanti adik-adik bisa bertanya di kolom komentar ya, setelah mendengarkan video ini. Ya, insya Allah kita akan diskusi bersama-sama di kolom komentar atau forum diskusi yang disiapkan nanti di adlink. Tapi untuk pertama mungkin kita pakai kolom komentar saja dulu. Saya ingin melihat sejauh mana adik-adik memahami kontrak perkuliahan. Oh ya, mohon maaf saya lupa tentang kode etik ya. Jadi kode etik ini nanti tetap kita gunakan apabila ada virtual meeting. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan virtual meeting menggunakan aplikasi Google Meet, itu adik harus berpakaian yang sesuai dengan kode etik supaya tidak ada pelanggaran termasuk rambutnya bagaimana. Saya kira demikian untuk kontrak kuliah, mata kuliah statistika pendidikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.